Baik, sudah bisa kita mulai ya. Untuk termohon yang hadir ini tidak ada yang baru ya? Tidak ada. Sama ya, semuanya yang hadir. Jadi Pak Andri tidak perlu lagi untuk memeriksa surat kuasa ya. Baik, para pihak perlu disampaikan, terutama pemohon, bahwa sebelumnya majelis telah melakukan pemeriksaan setempat ya, yaitu memeriksa dokumen di tempatnya termohon tanpa dihadiri oleh pemohon, dan itu merupakan salah satu bagian daripada hukum acara Komisi Informasi, di mana ketika termohon mengecualikan informasi. Karena itu sidang kita lanjutkan, dan pada kesempatan ini agenda kita adalah mendengarkan atau menghadirkan ahli yang dihadirkan oleh majelis komisioner. Oleh karena itu kami persilakan kepada panitia untuk menghadirkan ahli yang akan nanti memberikan keterangan. Silakan. Untuk Bapak Alamsyah. Baik, silakan duduk. Baik, Pak Alamsyah Saragih ya. Bapak coba dibuat senyaman mungkin duduknya, atau dites dulu mic-nya. Sudah nyaman belum? Baik, terima kasih. Baik, sudah nyaman ya? Iya, saya suatu nyaman. Baik, bisa ditunjukkan identitasnya Pak? Baik, KTP-nya? Baik, para pihak pemohon dan termohon, kita akan mendengarkan keterangan dari ahli Ahmad Alamsyah Saragih, SG. Dan sebelum kita mengangkat sumpah keahlian beliau atau sumpah ahli, kami ingin mendengarkan keterangan atau informasi awal terkait dengan profil Pak Alamsyah tentang pengalaman atau skill atau keahlian khusus yang akan diberikan pada saat sidang nanti dilaksanakan. Silakan. saya menjelaskan Profil ya. ya. Baik, saya Alamsyah Saragih. Kalau profesi saya hari ini, saya menjadi komisaris independen di salah satu perusahaan logistik di Terdata, dan kemudian sampai 2025 terakhir saya governor advisor di Indonesia Battery Corporation yang subholding dari 4 BUMN untuk industri baterai. Sebelumnya saya ada di Ombudsman Republik Indonesia sebagai anggota dari 2016 sampai 2021. Kemudian sebelum di Ombudsman 2009 sampai 2013 saya adalah komisioner di Komisi Informasi Pusat dengan posisi menjabat sebagai ketua Komisi Informasi Pusat yang pertama pada saat dibentuk lembaga ini. Dan di luar itu juga ada beberapa aktivitas saya terkait dengan keterbukaan informasi. Saya menjadi founders dari Tera Indonesia, satu institusi yang memang disiapkan untuk memberikan pengetahuan, training, dan banyak hal yang terkait dengan keterbukaan informasi publik dan perlindungan data pribadi. Jadi mungkin secara singkat itu yang bisa saya sampaikan. Ada bentuk produk atau atau karya-karya yang pernah saya tulis mungkin baik yang ada di online maupun
kasih Ketua. Baik, terima kasih Pak Alamsa. Saudara pemohon tidak keberatan ya? Bisa diterima ya, saudara pemohon bisa ya? Baik, selanjutnya kita akan angkat sumpah. Pak Alamsa beragama Islam ya? Baik, ini persilakan panitia untuk ambil sumpah ya. Baik. Silakan diikuti kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah atau berjanji sebagai ahli akan memberikan keterangan sesuai dengan keahlian saya dengan sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, terima kasih. Silakan duduk Pak Alamsa. Baik, pada kesempatan ini Pak Alamsa diminta oleh majelis untuk memberikan pendapatnya berkaitan dengan keahlian Pak Alamsa tentang keterbukaan informasi publik secara umum. Lalu mungkin nanti secara khusus Pak Alamsa diminta untuk memberikan pendapatnya tentang informasi yang dikecualikan atau tentang pengujian sebuah informasi yang dikecualikan lalu konsekuensi, atau juga keahlian yang nanti berkaitan dengan data pribadi. Saya kira itu. Pak Alamsa bersedia ya? Bersedia. Baik. Kita mulai saja mungkin dari majelis, nanti para pihak juga akan mendalami. Saya akan bertanya secara umum saja dulu, nanti kemudian Pak Alamsa akan bisa menguraikan tentang pendapat yang dipahami. Saya menanyakan, sejauh mana sebuah informasi dapat dikatakan sebagai informasi dikecualikan? Bagaimana menganalisa sebuah informasi yang dikecualikan, dan jenis apa saja informasi itu dikecualikan? Silakan. Baik, sebelum saya menjawab, saya izin untuk ke Ketua Majelis. Pertama, disclaimer dulu, saya hadir di sini atas permintaan majelis. Atas permintaan para pihak. Mungkin ada orang yang bertanya, kok hari ini saya mau jadi ahli di Komisi Informasi. Karena sebelumnya saya selalu mengatakan, apabila saya diminta oleh para pihak untuk menjadi ahli, biasanya saya menolak dengan alasan etik, kecuali diminta oleh majelis komisioner maupun majelis hakim semata-mata untuk fairness dari para pihak. Saya kira begitu, mudah-mudahan tidak ada yang terkatang. Nah, saya akan masuk ke pertanyaan dari Ketua Majelis. Yang pertama tadi adalah tentang pengecualian informasi. Saya di sini tidak ada slide ya, nanti diperlukan mungkin kalau boleh diizinkan saya sudah kirim slide untuk kepanitiaan. Mungkin tidak semua slide akan saya tampilkan, tapi intinya saya juga sudah menyampaikan pendapat tertulis. Jika memang itu diperlukan, nanti saya akan sampaikan di persidangan ini supaya nanti bisa diterima. Nah, pertama bahwa masalah pengecualian informasi, sebelum kita masuk sampai ke sana, kita harus menyadari sepenuhnya bahwa undang-undang keterbukaan informasi itu selain dia mandat dari konstitusi tentang pemenuhan hak atas informasi pasal 28F, tapi undang-undang ini dirancang dengan satu prinsip konsekuensial. Jadi sebuah informasi itu harus dibuka. Kenapa? Karena kalau dia ditutup, konsekuensinya berdampak negatif dengan segala derajatnya. Yang paling berat, para pihak bisa terdengar jelas ya? Bisa ya? Tidak ada masalah? Ada sedikit. kurang. Apa ini biar bisa menyimak pendapat dari ahli? Iya, baik. Ini apa? Iya. Sepertinya sudah. Sudah ya?
kembali kepada penjelasan saya tadi, selain dia merupakan mandat dari pasal 28F di konstitusi kita, undang-undang ini disusun dengan satu prinsip mendasar yang disebut dengan konsekuensial. Konsekuensial itu adalah sebuah informasi itu kalau dia dibuka ataupun ditutup, dasar pengklasifikasiannya adalah konsekuensi dari informasi itu. Jadi kalau dia ditutup, dia berdampak negatif, maka dia harus dibuka terhadap publik. Nah, dampak negatifnya ada derajatnya. Biasanya yang paling berdampak pada derajat itu orang banyak, jadi serta-merta harus dibuka. Jadi tidak perlu alasan apapun, dia harus terbuka. Itu yang disebut dengan proactive disclosure. Agak turun dampak negatifnya, bisa merugikan tapi tidak menyangkut nyawa, hajat hidup, gitu ya, seperti bencana dan lain sebagainya. Contohnya informasi tentang domisili badan publik, dia diminta tidak diminta harus dibuka. Kenapa? Karena konsekuensinya bisa menimbulkan kesulitan orang ketika ingin tahu posisi satu badan publik tertentu. Itu diatur di pasal 9, informasi yang wajib diumumkan secara akal. Beberapa informasi bahkan harus diambil. Yang agak lebih rendah lagi konsekuensi negatifnya, dia hanya diberikan pada saat diminta. Itu informasi yang tersedia setiap saat. Namun undang-undang ini dulu disusun sebelum ada era digitalisasi seperti ini, sehingga kadang-kadang kita kalau minta itu masih perlu loket layanan. Kalau sekarang bahkan informasi yang tersedia setiap saat itu sudah bisa ditaruh dalam website, tinggal orang register, langsung diambil gitu ya. Itu informasi yang membutuhkan waktu untuk disediakan. Ada yang belum didokumentasi, dan membutuhkan waktu pencarian sampai pendokumentasian ini diberi waktu 10+7 hari kerja. Sampai di situ, itu informasi yang punya konsekuensi negatif kalau ditutup. Tapi ada juga yang punya konsekuensi negatif kalau dia dibuka. Untuk itu, maka dia harus ditutup. Namun demikian, majelis dan para pihak, sebuah informasi yang dikecualikan masih boleh diminta oleh pemohon. Itu khas di Undang-Undang Keterbukaan Informasi dimanapun. Apabila dia diminta, maka wajib dilakukan pengujian konsekuensi bahaya. Jadi saya harus menegaskan menurut pendapat saya adalah pengujian konsekuensi bahaya itu hanya dilakukan apabila ada permohonan terhadap informasi yang dikecualikan atau seorang pimpinan badan publik ingin mengungkap informasi yang dikecualikan. Kita masih bisa ingat beberapa waktu yang lalu, misalnya ketika Pak Mahfud MD ya, itu ingin mengungkap informasi tentang data tindak pidana pencucian uang. Di PPID-nya tentunya punya kewajiban untuk membuat telaah dan kemudian menentukan batasan-batasan cara mengungkapkan. Jadi boleh pimpinan badan publik. Memang biasanya sebaiknya jangan PPID yang melakukan, itu harus komisi badan publik. Yang kedua, ketika ada orang yang meminta informasi yang sudah di dalam undang-undang dinyatakan dikecualikan, maka harus dilakukan penunjukan konsekuensi bahaya. Untuk mengetahui apa? Untuk mengetahui beberapa hal. Nah, ini yang kemudian akan masuk kepada tahapan-tahapan untuk melakukan penunjukan konsekuensi bahaya atas informasi yang dikecualikan. Yang pertama adalah menerapkan beberapa tahapan tes yang kita kenal. Pertama adalah legitimate end test, artinya memastikan bahwa tujuan itu sah, tujuan permohonan. Yang kedua, necessity test, apakah memang diperlukan betul dan tidak ada cara lain untuk memenuhi kebutuhan dari pemohon. Yang ketiga, tahapannya adalah melakukan proportionality test, atau yang suka kita sebut dengan balancing public interest. Dan terakhir, lagi-lagi untuk terakhir ini bisa dilakukan oleh PPID,
tapi sebaiknya keputusannya ada di pimpinan badan publik, dan jika pemohon tidak puas sebaiknya diselesaikan di Komisi Informasi. Apa itu? Adalah override test. Banyak orang tidak terlalu sadar, apalagi di institusi yang sangat positivistik ya, terbiasa dengan SOP, berhadapan dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi ini, kadang-kadang ada terkaget-kaget. Ada yang bertanya, kenapa kok sudah ada normanya masih diuji? Tempat menguji norma kan di MK. Seolah-olah kan begitu. Yang diuji itu bukan normanya, konsekuensinya. Jadi undang-undang itu masih membolehkan, Undang-Undang Keterbukaan Informasi itu, apabila di dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi itu ada suatu konsekuensi bahaya yang sudah ditetapkan berdasarkan undang-undang, diuji untuk menentukan cara pemberian yang aman, di mana kerahasiaan tetap bisa dilindungi tujuannya, kepentingan publik juga bisa dipenuhi dengan teknis pemberian informasi yang bagaimana. Itu yang disebut dengan mitigasi risiko. Baik. Kira-kira begitu tahapan besarnya. Baik, saya lanjutkan. Dalam pengecualian terhadap informasi yang dikecualikan itu, mungkin dapat dikelompokkan menjadi 3. Ya. Ada informasi yang berkaitan dengan rahasia negara, informasi yang berkaitan dengan rahasia bisnis, atau informasi yang berkaitan dengan rahasia pribadi. Ya, sesuai. Saya langsung fokus pada pertanyaan terhadap informasi yang berkaitan dengan rahasia pribadi. Sejauh mana data pribadi penduduk atau data pribadi warga negara dilindungi oleh hukum yang diketahui oleh ahli. Jadi fokus kepada data pribadi. Kan sekarang kita ada undang-undang perlindungan data pribadi, ya. Undang-undang nomor 27 tahun 2022. Ya. Nah, bagaimana pemahaman ahli ya untuk melindungi data pribadi bagi warga negara? Ya, ada beberapa proses majelis. Yang pertama, sebelum kita memiliki undang-undang data pribadi, kita lebih dulu memiliki undang-undang keterbukaan informasi. Kita juga tidak punya undang-undang privasi. Di beberapa negara kadang yang privasi dulu, baru kemudian keterbukaan informasinya, atau freedom of information atau access to information. Di Indonesia terbalik prosesnya, karena kita mengalami proses historis sendiri. Kita berada dalam rezim yang sangat tertutup, sehingga pada saat itu khawatir kalau dibikin sebuah undang-undang yang memperkuat privasi, semua akan bisa ditutup. Sehingga diterbitkan terlebih dahulu Undang-Undang Keterbukaan Informasi, menyusul kemudian tata kelolanya, itu Undang-Undang Arsip. Dan ada keinginan dulu menerbitkan Undang-Undang Kerahasiaan Negara, tapi batal. Kemudian baru diterbitkan Undang-Undang Intelijen Negara, dan baru terakhir Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi yang juga prosesnya cukup panjang. Nah, bagaimana kita melihat ini? Pertama, di Undang-Undang Keterbukaan Informasi itu ada jenis-jenis informasi yang dikecualikan di pasal 6. Yang satu, pengecualian itu sifatnya substansial, yang kedua yang prosedural. Jadi di ayat 2 itu tidak wajib diberikan apabila orang meminta di luar prosedur. Tapi kalau orang sesuai dengan prosedur, substansi yang dikecualikan tetap harus ditolak oleh badan publik. Ya. Nah, yang pertama adalah menyangkut kerahasiaan pribadi, kedua yang bisa mengganggu persaingan usaha sehat atau saya sebut sebagai kerahasiaan bisnis, dan kemudian yang ketiga yang menyangkut kerahasiaan negara. Negara dalam arti yang luas, bukan hanya soal pertahanan, tapi juga penegakan hukum dan sebagainya. Nah, di 3 hal ini dipertegas di pasal 17, turun lagi dari pasal 6. Pasal 17 itu huruf G dan H adalah komponen yang mengatur tentang informasi itu dikecualikan yang apabila dibuka dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang. Bisa kita baca di undang-undang sebetulnya, kalau cuma sekedar itu sih norma undang-undang itu semua orang dianggap tahu ya, jadi saya tidak perlu terlalu dalam menjelaskan normanya. Namun di undang-undang ini dibikin pengecualian atas pengecualian. Nah, karena namanya hak-hak pribadi itu hanya bisa dikoreksi melalui undang-undang, tidak bisa di luar undang-undang. Di situ dikatakan informasi yang menyangkut
data pribadi ya di dalam DPH dan itu termasuk riwayat seseorang, profil, kekayaan dan lain sebagainya itu tidak bisa diberikan, tapi pengecualian itu tidak berlaku jika di pasal 18 ayat 2 huruf A pihak yang rasanya diungkap subjek data di sini memberikan persetujuan tertulis. Ini sih wajib. Artinya orang ya silahkan data saya diambil, tidak ada masalah. Yang kedua, pengungkapan terkait dengan posisi seseorang dalam jabatan publik itu pasal 18 ayat 2 huruf B. Jadi kalau pengungkapan atau permohonan, saya sering ditanya, pengungkapan itu bukannya harus melalui proses investigasi. Saya bilang, saya tidak ingin terjebak dalam teks itu karena niat di undang-undang dimaksud mengungkapkan itu baik dengan memberikan kepada orang, bukan pemeriksaan, dan baik juga dengan mengumumkan. Jadi dalam hal permohonan itu terkait dengan informasi tersebut terkait dengan posisi seseorang dalam jabatan publik, dia boleh diakses. Tidak sederhana, kalau masuk ke riwayat kesehatan, dia harus dipertimbangkan dengan cermat, hati-hati juga PPID, karena untuk membaca riwayat psikologis, riwayat kesehatan itu orang memiliki kompetensi tertentu jika tidak bisa misinterpretasi. Maka untuk jenis-jenis informasi pribadi ketika terkait dengan posisi jabatan seseorang, apabila membutuhkan standar kompetensi dalam menginterpretasi juga tidak bisa dengan begitu saja diberikan. Riwayat kesehatan saya ketika saya daftar di Ombudsman misalnya, boleh dinyatakan hasilnya sehat atau tidak, boleh. Tapi kalau orang mau melihat kadarnya dan lain sebagainya, itu harus dengan pendampingan orang yang memiliki kompetensi. Jadi ada batasnya, kira-kira begitu. Nah, sedikit lagi majelis, ini tetap inline dengan undang-undang yang terakhir baru terbit. Itu adalah undang-undang perlindungan data pribadi. Jadi ketika dia tidak disetujui oleh yang memiliki data atau subjek data, tidak terkait dengan posisi dalam jabatan publik seorang, maka dia harus kembali kepada undang-undang yang spesifik mengaturnya. Itu adalah undang-undang perlindungan data pribadi. Kira-kira begitu. Baik, saya satu lagi nanti akan dilanjutkan oleh majelis dan para pihak tentunya. Ya. Tadi ahli menyinggung soal undang-undang perlindungan data pribadi, ya. Dan kalau kita melihat, ya mungkin ahli sudah membaca secara tuntas undang-undang itu, tapi saya coba untuk uraikan juga ya. Di dalam undang-undang perlindungan data pribadi itu kan ada pasal 15 ayat 1, ya. Saya langsung aja menuki ke sana. Di situ disebutkan hak-hak subjek data pribadi dikecualikan untuk A. Kepentingan pertahanan dan dikecualikan ya maksudnya. Saya ulangi lagi biar tidak salah dalam hal penafsiran. Pasal 15 ayat 1, hak-hak subjek data pribadi dikecualikan untuk A. Kepentingan pertahanan dan keamanan nasional, B. Kepentingan proses penegakan hukum, C. Kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara, D. Kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter dan sistem pembayaran, stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara, atau E. Kepentingan statistik dan penelitian ilmiah. Ya, saya ingin minta pendapat ahli yang berkaitan dengan pasal 15 ayat 1 huruf E ini tentang kepentingan statistik dan penelitian ilmiah. Itu kan dikecualikan kalau menurut undang-undang PDP ini. Bagaimana pemahaman ahli atau pendapat ahli untuk menerjemahkan atau mengimplementasikan pasal ini? Yang untuk penelitian itu mengakses data pribadi seseorang sebatas untuk kepentingan penelitian. Berbeda ya, ini maksud saya dengan pasal 18 ayat 2 B yang ada di Undang-Undang Keterbukaan Informasi, konteksnya berbeda. Kalau dalam penelitian, maka tentunya orang yang mengakses tersebut harus menunjukkan skema penelitiannya, relevansinya dalam penelitian tersebut untuk pengungkapan data pribadi tersebut. Yang ketiga, harus dicari kalau dalam undang-undang data pribadi teknis pemberian yang aman
sedemikian rupa sehingga ketika data itu diakses tidak menyebabkan suffering atau damage terhadap subjek data, dalam hal ini orang yang memiliki data. Misalnya penelitian tentang sejumlah orang yang berkaitan dengan penyakit genetika. Tentunya dia harus dibuktikan dengan proposal penelitian kerangka yang sudah teruji secara alamiah, secara akademis, secara ilmiah, dan kemudian teknis mengakses datanya juga tidak bisa dilakukan dengan sembarangan kalau yang begitu. Itu yang contoh kira-kira dilakukan. Kedua, penelitian misalnya menyangkut data pribadi seseorang untuk kepentingan misalnya penelitian tentang efektivitas penyebaran bantuan sosial. Itu juga harus dilakukan dengan mitigasi tertentu yang pengaturannya ada di Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Tapi tadi ada yang satu lagi untuk penyelenggara negara. Nah, akses data pribadi yang terkait dengan penyelenggara negara inilah yang kemudian memiliki keterkaitan relevansinya dengan pasal 18 ayat 2 huruf B di Undang-Undang Keterbukaan Informasi. Jadi bisa dia dilakukan pengungkapan sepanjang terkait dengan posisi seorang dalam jabatan publik tertentu, dan di dalam Undang-Undang Data Pribadi juga itu diperbolehkan. Tantangan paling berat adalah bagaimana memastikan bahwa akses terhadap itu memang terkait dengan posisi seorang dalam jabatan publik. Jadi maksud saya, kenapa saya sebut tantangan paling berat, tidak bisa serta-merta hanya sekedar menyatakan ini terkait dengan posisi dalam jabatan, harus jelas terkaitnya itu dalam konteks apa. Misalnya seleksi saya sebagai calon pimpinan ombudsman. Oke, walaupun saya sudah tidak lagi menjabat sebagai pimpinan ombudsman, maka harus dicermati informasi tersebut memang relevan dengan proses pada saat saya ingin menjadi anggota ombudsman di beberapa waktu tahun yang lalu. Tidak boleh lebih dari itu. Kalau informasi pribadi itu tidak memiliki relevansi dengan posisi saya dalam proses untuk menjadi anggota ombudsman, misalnya, dia masuk dalam kategori tidak terkait dengan posisi jabatan. Jadi pastikan informasi pribadi ini memang memiliki relevansi dengan posisi seorang dalam jabatan. Saya ingin menegaskan lagi, ahli, tadi kan di Undang-Undang PDP menyebutkan ada pengecualian untuk penelitian ya, dan untuk data statistik, begitu ya, data pribadi. Lalu kemudian kalau kita masuk ke dalam Undang-Undang KIP pasal 18 angka 2 huruf B atau angka 18 angka 2 huruf A, pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis. Kan gitu ya? Iya. Nah, apakah ketika seseorang akan melakukan sebuah penelitian itu harus mendapatkan persetujuan tertulis dulu sehingga dia dapat memperoleh data, sementara seorang itu misalnya berada dalam posisi jabatan publik. Ini kan ada posisi seorang misalnya dalam jabatan publik, kemudian di satu sisi ini diizinkan untuk penelitian, dan kemudian juga apakah harus mendapatkan persetujuan dari yang subjek data tersebut. Nah, bagaimana pemahaman ahli terhadap hal ini? 18 ayat 2 itu dulu disusun pada saat Undang-Undang Keterbukaan Informasi itu bukan sifatnya A dan B-nya kumulatif, bukan. Jadi A dan B itu opsional. Pertama, kalau sudah disetujui oleh yang bersangkutan, mau dia terkait dengan posisi jabatan publik atau tidak, ya boleh dikasih. Kira-kira begitu. Yang kedua, kalau dia terkait dengan posisi dalam jabatan publik tertentu, mau yang bersangkutan setuju ataupun tidak, ya boleh dibuka. Kira-kira itu. Kenapa? Memang karena salah satunya memang urusan dalam jabatan publik itu dianggap sebagai kepentingan publik yang paling besar. Jadi imunitas pribadi seseorang ketika dia menjadi jabatan publik itu tidak bisa berlaku sebagaimana orang umumnya yang tidak terkait dengan posisi jabatan publik. Kira-kira begitu, Mas. Baik, kami persilakan anggota.
Baik, terima kasih Tuan. Ya, selamat sore, Pak Alam. Sore. Terima kasih. Semoga kehadiran Pak Alam ini mencerahkan dalam persidangan kita. Baik, terima kasih. Kami mohon bantuan untuk diberikan keterangan atau penjelasan ya. Pertama, meskipun di dalam Undang-Undang 14 itu tegas diatur dalam hal badan publik memberikan sebagian atau seluruh dokumen dapat melakukan penghitaman apabila ada dikecualikan, itu undang-undang, ya kan? Pertanyaan kami, ya kan, jadi kalau begitu yang mau dikecualikan dokumen atau informasinya, Pak? Baik, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu memiliki kaitan yang erat dengan Undang-Undang Arsip yang mengatur tentang dokumen. Ada juga Undang-Undang tentang dokumentasi di perusahaan. Nah, dalam pasal 6 dinyatakan bahwa badan publik berhak menolak memberikan informasi kalau informasi belum didokumentasikan. Dengan kata lain bahwa yang mau diakses itu memang informasi. Tapi untuk mengakses informasi itu informasi yang sudah harus didokumentasikan. Jadi sekalipun dia tadinya ucapan, dokumentasi itu bisa dalam bentuk elektronik ya, maka dia harus didokumentasikan terlebih dahulu. Bagaimana tata cara pendokumentasiannya mengacu pada Undang-Undang Arsip. Di situ sudah diatur. Jadi informasi yang dijamin di dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi adalah informasi yang berbasis dokumen. Baik. Sebelum berlanjut, ini majelis menerima pengujian atas konsekuensi bahaya tentang informasi yang dikecualikan yang digunakan dalam persidangan ini. Ya. Ini resmi ya, artinya memang disampaikan pada kami ya. Itu untuk majelis. Oke, ini untuk kami sampaikan pada pemohon dan termohon ya. Jadi ada dokumen, ini keterangan ahli, nanti saudara juga bisa mengakses ya kan ya. Ya. Karena pertanyaan ada beberapa hal yang saya mesti jelas berangkat dari sini. Silakan. Baik, karena kalau begitu berarti bahwa pengecualian itu ya kan bisa dalam bentuk dokumen. Ya. Dan atau juga memang informasinya yang dikecualikan. Bisa. Oke, baik. Kemudian di dalam pengujian ini, Pak Alam menyebutkan berkaitan dengan kategori dan praduga. Ya. Ya, ada Pak di halaman 12 ya. Ya. Di halaman 11 dan 12 ini ada yang misalnya mengungkap rahasia pribadi. Ini sifat pengecualiannya bersifat mutlak. Ya. Kemudian uji konsekuensi yuridisnya itu tidak, gitu ya. Ya. Kemudian uji kepentingan publik tidak. Baik. Dapatkah kami dijelaskan berkaitan dengan tabel halaman 11? Pemohon nggak dapat ya? Belum dapat ya? Oke, nanti bisa dia lihat. Di halaman 11 Pak. Halaman 11, baik. Ya, matriks. Karena ini materi yang kemarin saya pelajari buat Pak, jadi Ini pendapat. bikin makalah Pak. Jadi Baik. Pak. Silakan. Baik, pendapat saya ini mulai dari filosofi ya sampai kemudian teoretiknya dan terakhir masuk ke dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi. Secara teoretik memang di dalam kerahasiaan atau rezim pengecualian itu dia ada yang menyangkut informasi yang dirahasiakan secara praduga jika terbuka dapat. Jadi dapat ini kan praduga. Yang kedua ada yang dinyatakan tidak bisa diberikan, antara lain kekayaan sumber daya alam, itu maksudnya kategorikal. Jadi dikategori tanpa disebut praduganya apa. Jika dibuka dapat mengganggu proses penegakan hukum, maka itu masuk dalam kategori praduga. Kalau dia tidak menunjukkan konsekuensi negatifnya di dalam norma itu disebut kategorikal. Tapi kalau dia menyebut konsekuensi negatifnya, itu yang disebut dengan praduga. Nah, terlepas dari bagaimana undang-undang itu disusun dengan segala pengetahuan kita pada saat menyusun, di dalam pengecualian pasal 17 itu ada yang basisnya praduga, ada yang kategorikal.
Tapi ada yang semi kategorikal. Jadi dia sudah disebut praduganya, tapi dirinci lagi informasinya. Itu pasti ada dinamika dalam pembahasan. Itu yang saya maksud, informasi yang bisa dilakukan pengujian konsekuensi bahaya dan pengujian kepentingan publik. Ada informasi yang dirahasiakan bersifat absolut. Absolut itu ciri khasnya tidak perlu dilakukan pengujian konsekuensi bahaya atau balancing dengan kepentingan publik. Kalau dia absolut, maka dia mengikuti undang-undang yang mengatur itu. Kalau dia absolut, kecuali sudah dikoreksi absolutitasnya. Nah, biasanya menyangkut kerahasiaan pribadi. Salah satu kerahasiaan pribadi itu tidak perlu lagi disebut jika dibuka harta kekayaannya dapat menimbulkan perasaan tidak nyaman bagi yang bersangkutan. Itu tidak perlu. Pokoknya yang sudah kekayaan tidak boleh dibuka. Itu kategori kalau itu disebut dengan kelas. Jadi tidak digunakan rumusan praduga. Nah, yang absolut ini di dalam Undang-Undang KIP tidak dinyatakan secara eksplisit, tapi bisa kita lihat dari jangka waktu pengecualian. Kalau dia tidak absolut, maka biasanya harus ditetapkan jangka waktu pengecualian. Kalau absolut, permanen dia selamanya, kecuali oleh undang-undang dinyatakan lain. Misal tadi, harusnya kapabilitas saya, CV saya itu ketika saya tidak sedang terkait dengan posisi jabatan publik, itu informasi yang absolut. Hanya saya setuju baru orang baru bisa mengakses. Tapi ketika saya berkaitan dengan posisi saya di ombudsman, misalnya pada saat saya sedang di ombudsman atau dulu saya di komisi informasi, orang meminta data CV yang saya masukkan dalam proses seleksi, yang kemudian tidak berlaku karena pasal 18(2)B, 18 ayat 2(B). Itu yang saya maksud, sesuatu yang absolut itu hanya bisa dikoreksi oleh undang-undang. Jadi tidak pakai pengujian. Pengujian konsekuensi dalam informasi yang sifatnya absolut itu saya yakin tidak akan pernah bisa selesai tuntas sampai override. Dia hanya bisa sampai batas mengidentifikasi apakah diperbolehkan oleh undang-undang tertentu yang bisa dilakukan. Jika tidak diperbolehkan oleh undang-undang tertentu, tidak perlu melakukan uji konsekuensi untuk balancing dan lain sebagainya. Baik. Karena pertanyaan itu Bang Pak Alam, karena kami membandingkan antara hasil uji konsekuensi dari termohon ya, material dengan teori yang Bapak sampaikan. Oke. Tadi di depan Bapak menjelaskan bahwa sebuah informasi pribadi ya, itu bisa dibuka, ya kan? Atau untuk melihat resiko bahayanya, ya kan? Dibuka, informasi dikecualikan boleh diminta oleh pemohon. Oh, informasi tapi harus dilakukan uji konsekuensi atas bahaya tersebut. Ya, sepanjang tidak absolut. Yang tidak absolut tadi ya. Oh, yang sifatnya yang bukan yang tidak absolut ya. Tapi kalau yang absolut ya tidak, tetap harus ada uji konsekuensi. Tidak perlu melakukan uji konsekuensi sampai tuntas. Hanya mengidentifikasi apakah ada dasar hukum yang membolehkan untuk dibuka. Maka ikuti dasar hukum itu. Titik. Berarti kalau mengungkap rahasia pribadi ini tidak perlu ada uji konsekuensi yuridis, Pak. Uji konsekuensi sampai mengidentifikasi kemungkinan override tidak perlu. Oke, baik. Lanjut. Kemudian Pak, di dalam uji konsekuensi itu sebuah badan publik itu diminta untuk menyampaikan dasar hukum pengecualian. Bagaimana Pak harus disikapi kalau kemudian sebuah badan publik itu memberikan beberapa dasar hukum undang-undang, ada 2 atau 3 undang-undang yang disampaikan, lalu dasar apakah ini kita lakukan secara kumulatif, atau kita mau ambil secara parsial saja dalam kami memutuskan. Misalnya untuk konkret Pak ya, ini dikecualikan dasarnya undang-undang KIP, undang-undang PDP, undang-undang Kearsipan, itu Pak ya. Ini berkaitan dengan dokumen rahasia pribadi. Ada 3 undang, semua saling beririsan. Maka Majelis Komisioner dalam nanti membuat pertimbangan dengan itu sebaiknya bersikap seperti apa terhadap 3 undang-undang ini Pak?
Dalam pengujian konsekuensi itu step pertamanya kan mengidentifikasi informasi yang punya potensi pengecualian secara yuridis dulu. Maka identifikasilah dasar-dasar pengecualian. Di dalam dasar pengecualian secara yuridis itu boleh jadi ada di dalam Undang-Undang KIP pasal 17, boleh jadi sesuai dengan Undang-Undang KIP juga di pasal 17 huruf C, boleh jadi ada di undang-undang lain. Maka semua harus diinventarisasi dan kemudian dijadikan argumen untuk dasar mengecualikan informasi. Mengecualikan dulu ya. Pada saat orang meminta informasi dikecualikan itu melakukan pengujian konsekuensi bahaya dari informasi yang dikecualikan itu kalau diungkap. Gitu. Maka ini ini relevan dengan tadi keterangan ahli. Ya. Yang diuji bukan normanya, bukan Ya. menyandingkan pasal Undang-Undang KIP sekian, pasal PDB sekian, tapi adalah konsekuensi yang mungkin timbul Ya. dari situ Pak ya. Betul. Oke, baik, makasih. Lanjut Pak. Nah, kemudian konsekuensi pertimbangan bagi publik nih Pak. Ya. Ini sebenarnya bagaimana sih Pak tolok ukur bagi badan publik ya, untuk menetapkan sebuah parameter bahwa informasi yang dibuka ini bermanfaat buat publik, Ya. atau sebaliknya kalau ditutup, nah ini kita mau melindungi publik nih. Ya. Ini wajibkah badan publik membuat parameter-parameter yang terukur? Itu yang saya sebut kalau parameter yang terukur tidak wajib. Karena nanti orang terjebak sama empirical bukan pada praduga lagi. Jadi di dalam ini saya sebut di dalam paper saya sebut sebagai negative rule consequentialism. Itu artinya orang mencari cara yang paling optimal agar dua kepentingan yang kontradiktif itu bisa terpenuhi. Jadi teorinya adalah teori optimasi. Agak rumit di sini, makanya dibentuk komisi informasi. Jadi memang tujuannya di komisi informasi itu terjadi dispute, dialah yang akan menentukan optimasinya. Apa yang saya maksud dengan optimasi majelis? Bagaimana cara memberikan informasi, mengungkap agar tujuan kerahasiaan yang dijamin oleh undang-undang tetap terjaga, tujuan permohonan bisa tetap terpenuhi. Maka step pertama, tujuan permohonan dari pemohon informasi apakah sah secara undang-undang, cek dulu. Oh sah, dijamin juga. Oke. Yang kedua, adakah cara lain untuk mencapai tujuan yang bersangkutan selain dengan mengakses informasi? Kalau tidak ada cara lain, oke, lanjut lagi pengujiannya. Kalau ada cara lain, stop pengujian konsekuensi, tolak. Tapi kalau kemudian masih tidak ada cara lain, masuk ke yang saya bilang tadi, proportionality. Bagaimana kerahasiaan ada di undang-undang tetap bisa terlindungi, tapi kepentingan publik juga bisa terlindungi. Sehingga kadang-kadang keluarnya adalah teknik pemberian. Kita masih ingat beberapa waktu yang lalu kasus ijazah yang kemudian Izin di ruang persidangan kalau ada mau diskusi lain agar mikir dulu. Lanjutkan. baik. Di kasus yang lalu saya lihat di media, ketika penyidik menunjukkan ijazah Pak Jokowi ya, hanya boleh dilihat, bahkan tidak boleh disentuh, karena kalau disentuh nanti merusak. Itu adalah right to know-nya mereka penuhi, tapi right to access-nya minta kurangi. Itulah yang saya maksud optimasi. Jadi dalam hal tertentu, sepanjang dua kepentingan ini bisa terpenuhi, maka optimasi boleh dilakukan, atau yang disebut dengan mitigasi. Pertanyaan berikutnya orang bilang, bagaimana kalau tidak ditemukan cara? Kalau tidak ditemukan cara, tahap berikutnya yang dilakukan pengujian apakah kemungkinan di override. Di override itu, kalau informasi ini ditutup sesuai dengan undang-undang, tapi bisa mengancam nyawa yang bersangkutan, pemohon informasi itu ya. Kedua, bisa membahayakan hajat hidup orang banyak. Bayangkan orang mau cek posisi danau yang di atas hutan lindung, banjir akan meluap atau tidak, dilarang. Tiba-tiba banjir dan air bah turun, kan bahaya. Tidak diberi informasi. Jadi kalau dia sudah mengancam nyawa walaupun di hutan lindung, harus diberikan. Di override oleh siapa? Pimpinan badan publik atau komisi informasi. Pertanyaannya yang berikut, bagaimana dengan yang absolut tadi? Kalau yang absolut tadi cukup
ada pasal undang-undang tertentu yang menyatakan boleh diakses dengan kriteria tertentu, tidak perlu lagi diuji konsekuensi. Atau tidak ada undang-undang yang menyatakan boleh, tidak boleh diberikan. Jadi black and white kalau yang absolut ya, selesai. Nah, ada teknis-teknis. Kalau dia ada dalam satu dokumen, kemudian ternyata di dalam dokumen itu ada informasi-informasi dikecualikan yang tidak relevan, bolehlah informasi dikecualikan yang tidak relevan itu dilakukan vital. Baik, lanjut. Dalam sebuah pengujian, karena di pasal 20 itu Undang-Undang 14 itu menyatakan bahwa suatu informasi yang dikecualikan kecuali yang pribadi itu tidak bersifat permanen. Apakah dalam uji konsekuensi tersebut badan publik, karena saya belum menemukan di makalah Pak Alam, apakah dalam uji konsekuensi tersebut keputusan suatu badan publik sudah menyatakan dia ditutup, tidak dikecualikan, atau dia sudah menyatakan terbuka? Ya kan? Bagaimana kalau badan publik menyatakan nanti diberikan kalau ada persetujuan dari pihak terkait. Maksudnya? Jadi di dalam sebuah uji konsekuensi, ini badan publik sudah bisa mengidentifikasi jenis informasinya. Oh, ini berbahayanya. Oh, dia punya ada undang-undangnya sudah menemukan. Dia sudah tahu bisa menetapkan parameter bahayanya. Lalu dia menyatakan, oh ini kami tutup. Tapi di situ dalam narasinya ditutupnya atau dibukanya atau dapat diberikan kalau ada persetujuan dari yang bersangkutan. Saya tahu dalam undang-undang bukan Mas yang membutuhkan persetujuan pihak lain itu biasanya menyangkut informasi privat, baik informasi pribadi ataupun informasi di perusahaan yang terkait dengan kontraktual misalnya. Nah, di luar itu tidak memerlukan persetujuan pihak lain dalam pengujian. Kenapa? Karena dia bukan informasi privat. Maksud pertanyaan saya, ketika dia menyatakan dalam sebuah hasil akhir uji konsekuensi, itu kan dia akan menutup atau membuka. Keputusan seperti itu. Betul. Nah, di dalam keputusan menutup dan membuka itu, atau katakanlah dia membuka Pak ya. Asumsikan dia membuka. Membuka, tapi kemudian ditambahkan keterangan membutuhkan persetujuan dari pihak lain. Itu tidak bisa, itu bukan ketetapan. Bukan ketetapan ya. Ketetapannya harus buka atau tutup, kemudian cara memberikannya apa. Baik. Karena ini berkaitan dengan ilmunya material kita uji dengan data. Jadi maksud saya begitu. Jadi dia tidak bisa ada kontingensi lagi. Pak Alam, tadi itu hal-hal yang sifatnya general Pak Alam ya. Nah, sekarang yang agak spesifik karena tadi Pak Alam juga menggunakan agak mengerucut pada perkara aku. Tadi Pak Alam menjelaskan atau memberi contoh terhadap dokumen-dokumen Pak Alam pada saat Pak Alam mengikuti seleksi, meskipun sekarang Pak Alam sudah tidak lagi komisioner, itu bisa dibuka. Karena pada saat berkaitan dengan posisi Pak Alam saat itu sebagai jabatan publik. Sepanjang orang meminta itu terkait dengan posisi saya dalam di situ Pak ya. Pada saat seleksi ombudsman. Jadi sekarang nih Bapak nih jadi kemarin ombudsman. Ya Pak ya. Sekarang nggak di ombudsman. Di tempat lain. Badan publik Pak ya. Kemudian ada orang ingin mendapatkan dokumen tersebut atau informasi tersebut, kan? Tapi berkaitan dengan posisi Bapak yang baru, itu bagaimana Pak? Dalam teori yang Bapak pahami. Kalau dalam posisi saya yang baru, apakah saya sedang ada dalam jabatan publik? Jabatan publik. Kalau dalam posisi dalam jabatan publik dia tidak perlu melihat yang lalu, dia minta posisi saya ketika saya menempati jabatan publik. Informasinya boleh. Tapi kalau saya sekarang privat, pasti tidak boleh. Tidak bisa. Yang dia bisa meminta informasi ke Pansel atau Setnek dulu yang menangani, mana data CV-nya Alamsyah saya mau lihat pada saat dia mendaftar ombudsman sebatas CV itu. Tapi setelah tahun 2021 saya tidak lagi di situ,
ya dia tidak bisa meminta karena saya sedang tidak pada posisi sedang jabatan publik. Jadi pada saat Pak Alam sudah tidak lagi menjadi pejabat publik, Iya. gitu kan, ya, Informasinya. maka informasi pada saat itu Pak Alam mencalonkan, Iya. ya kan, itu menjadi tidak bisa lagi. Oh masih. Pada saat Masih saya boleh. dicalonkan boleh. Mencalon boleh. Iya, CV saya katakanlah Iya, sampai posisi Pak Alam itu sudah tidak jabat publik. sekalipun saya tidak sedang menjabat publik, tidak pada posisi jabatan publik. Oke. Nah, Saya 2000, ini kita teknis ya. ya. 2016 saya diterima di Ombudsman. Iya. Orang bertanya tentang mana data CV Pak Alam Syah. Pada saat itu dia minta ke Setnek. Ya Setnek harus memberikan. Ya. Terus saya selesai di Ombudsman. Ada orang minta data CV saya ketika saya mendaftar ke Ombudsman dan kemudian diterima di Ombudsman. Tetap boleh diberikan. Tapi ketika orang minta, saya ingin mintanya ke Setnek, informasi CV Pak Alam Syah tolong dilengkapi setelah dia selesai dari Ombudsman juga. Nggak bisa Setnek. Oke, baik, pasca. Baik. Nah, kalau pada pasca Ombudsman, Iya. kemudian Pak Alam itu menjadi pejabat publik lagi di tempat lain, Pak. Iya. Di tempat lain, itu kan ya. Iya. Apakah dokumen Ya, atau informasi tertentu, Iya. ya, itu masyarakat boleh tanya? Kalau boleh tanya sih boleh ya. Artinya Boleh badan dibuka. publik bisa memberikan. bisa. Bisa, oke, Pak. Boleh mengungkap. Nah, meskipun Bapak sudah tidak lagi di situ. Ya, sepanjang informasi yang diminta itu memiliki relevansi dengan posisi jabatan. jabatan. Oke, baik, Pak. Nah, ini menarik, Pak. Kemudian Bapak itu pertanyaan tadi saya balik lagi, Pak, dengan kondisi lain. Pak Alam dalam satu tempo tertentu Ya. itu mengurus suatu keperluan, Ya. ya, mengurus keperluan tidak berkaitan dengan proses Bapak mau jadi jabat publik, tidak. Ya. Nah, Hmm. satu tempo, ya kan, satu tempo Bapak menjadi pejabat publik, Ya. ya kan. Nah, dokumen dan atau informasi yang semula Bapak urus, Hmm. Bapak nggak pernah berpikir mau jadi apa-apa, gitu Iya. ya. Tiba itu apakah kalau masih punya keterkaitan, Pak, dengan posisi Bapak sekarang? Sepanjang itu mengatakan relevansi, misalnya saya kasih contoh apa ya? Disyaratkan saya untuk memberikan informasi akte kelahiran saya waktu misalnya dia kata untuk daftar ombudsman gitu ya. Nah pada saat kemudian itu diminta, ya dia memiliki relevansi karena dia persyaratan seperti yang disampaikan oleh Majelis tadi. Kalau dia merupakan satu persyaratan begitu, maka ya boleh. Berarti harus ada relevansinya, Pak, ya? Harus ada relevansi. Kalau tidak ada relevansi kan boleh jadi dalam satu dokumen ada informasi-informasi pribadi yang tidak memiliki relevansi dengan posisi seorang dalam jabatan publik, ya itu nggak perlu diungkap. Makanya kadang-kadang boleh ada penghitaman. Oke, baik. Jadi kalau Pak Alam mengurus suatu berkas karena mau sekolah lagi, Iya. Pak, ya, mau sekolah ambil profesor, gitu Betul. kan? Nah, sudah selesai nih berkas-berkasnya, apapun berkasnya, tiba-tiba kemudian Pak Alam tidak jadi profesor, atau belum atau profesor sudah jadi gitu, Pak, ya? Jadi Sudah kemudian jadi, tiba-tiba terpilih, ya kan? Dalam sekian rentang waktu tertentu, Pak, ya? Jadi bukan pada 2-3 tahun, 5 tahun terpilih jadi anggota ombudsman, katakanlah. jadi ombudsman lagi, Pak, gitu kan ya? Atau jadi apalah gitu, Pak, ya? Nah, dokumen-dokumen tadi itu apakah bisa di badan publik kalau ada orang minta itu apa boleh diberikan dengan memperhatikan aspek relevansi tadi? Iya, misal saya jadi profesor itu apakah menjadi persyaratan? Misalnya saya mengaku sebagai profesor, sehingga kemudian saya cantumkan sebagai persyaratan pendidikan terakhir saya ketika saya ikuti seleksi proses ombudsman. Ya maka ketika orang meminta ijazah profesor saya boleh misalnya. Boleh. Ya, Begitu misal ya kebetulan bukti bahwa bukan profesor nggak pakai ijazah. Misalnya SK tentang guru besar saya untuk memastikan benar nggak Alam saya ini profesor misalnya. Ya itu
harus diberikan. Jadi kalau orang sudah menuangkan itu dan jadi syaratan harus bukti, bahkan panselnya ada di mana, misalnya panselnya ada di Setnek, panselnya harus memberikan. Kalau yang gitu ya, bukan panselnya sudah selesai, Setneknya yang harus memberikan dengan dokumen. Ya baik Pak, pertanyaan itu kami sampaikan karena di dalam meskipun Bapak itu punya pengetahuan tentang Undang-Undang PDP, tapi tentu saja Undang-Undang PDP dilihat dalam konteks terperinformasi, ya Pak ya. Jadi saya tidak menyaksikan kalian Bapak tentang PDP tidak, tapi memang supaya jelas dalam persidangan ini pendapat Pak Alam tentang PDP itu kita letakkan dalam konteks keterperinformasi publik. Nah, karena pertanyaan kami tadi itu berkaitan dengan pasal 45 atau 45, 46, 47 di Undang-Undang PDP bahwa di situ subjek data, ya kan? Subjek data itu berhak untuk mengakhiri, ya kan? Mengakhiri pemrosesan data pribadinya. Kalau sudah selesai tujuan peruntukan ini sudah selesai, gitu Pak ya, sudah selesai. Makanya tadi kan kalau tadi kita contohkan dengan Pak Alam sebagai peserta seleksi, kan sudah selesai Pak urusan saya. Kan saya punya Bapak punya hak untuk menyatakan stop dong data saya, gitu kan ya. Nah itu kalau dikaitkan dengan pasal 15 tadi kalau kedua yang kepentingan umum itu nyambung nggak Pak? Proses selesainya itu di Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tidak dijelaskan. Betul, makanya diturunkan harusnya dalam PP ya. Sampai ini saya belum lihat. Oke Pak. Bahkan itu ya kira-kira. Terakhir Pak. Jadi terakhir peneliti, apa tolok ukur seseorang itu dianggap sebagai peneliti Pak? Ya, kalau peneliti itu kan dia meneliti sesuatu mendalami dengan kaidah-kaidah ilmiah. Untuk kaidah-kaidah ilmiah itu tentunya seorang harus memiliki background akademiknya, satu. Kedua, bukti pengalamannya. Dan kemudian sebuah penelitian ilmiah tentunya ini kayaknya mungkin bukan saya harusnya orang dari perguruan tinggi dan doktrin yang menjelaskan, tapi secara umum andai kata dalam konteks keterbukaan maka perlu kita lihat kerangka penelitiannya apa, tujuan penelitian itu kan ada metode dan lain sebagainya sampai kemudian hasil yang ingin dicapai dari penelitian itu, metode itu menurut saya menjadi salah satu bisa membuktikan bahwa memang itu sebuah penelitian. Ya baik. Nah, ya memang saya juga tidak dalam konteks ingin mendalami hal ihwal syarat-syarat tentuan seseorang menjadi peneliti Pak ya. Karena itu wilayah yang berbeda. Nanti kalau kita dalami itu nanti pemohon dan termohon jadi kok memberi topik yang bergeser. Karena saya tanyakan karena tadi Pak Alam menyampaikan bahwa di dalam permohonan informasi yang itu berkaitan dengan rahasia pribadi dan itu untuk kepentingan penelitian, maka saya tidak mengatakan wajib ya, tapi yang saya tulis ada proposalnya, ada framework penelitiannya, coba ya, dan seterusnya sehingga di situ badan publik itu memiliki pemahaman yang komprehensif untuk mempertimbangkan apakah data pribadi atau informasi rahasia ini akan diberikan dengan cara apa akan diberikan. Nah, dengan demikian pertanyaannya Pak, dengan di dalam konteks permohonan informasi publik yang itu digunakan untuk kerangka penelitian, apakah pemohon informasi itu juga diwajibkan atau setidak-tidaknya memberikan sebuah guidance kepada badan publik maksud tujuan permohonan, secara tertulis Pak ya, secara tertulis maksud permohonan, kemudian untuk apa dan seterusnya. Jadi tidak saja hanya menyatakan seperti diatur oleh regulasi, ada maksudnya untuk penelitian, gitu Pak ya, atau dengan alasan tidak hanya dengan ngomong untuk penelitian, tapi dia harus menjelaskan tentang itu bagaimana. Jadi kita namanya sedang mengharmonisasi dua undang-undang. Undang-undang data pribadi itu berlaku umum, semua menyangkut data pribadi intinya. Nah, bagaimana pengecualiannya diatur di undang-undang data pribadi juga boleh jadi diatur di undang-undang lain. Pengaksesan yang lebih detail tentang data pribadi seseorang dalam konteks penegakan hukum ada undang-undangnya sendiri. Sehingga
sepanjang subjek data ini belum berubah status berdasarkan undang-undang lain, dia tetap merupakan subjek data pribadi yang harus mengikuti undang-undang data pribadi. Caranya, kalau dia penelitian harus bisa dibuktikan memang tata cara penelitiannya dan lain sebagainya. Saya mau menguji, melihat sel darah sekian orang untuk melahirkan, nah itu kan ada metode. Tapi ketika menyangkut keterbukaan informasi publik karena kepentingan publik, hanya bisa data pribadi itu apabila dipenuhi dua hal tadi, disetujui oleh yang bersangkutan. Kalau tidak disetujui oleh yang bersangkutan, cek lagi apakah terkait dengan posisi seorang dalam jabatan publik. Jadi kalau dia tidak terkait dengan posisi jabatan publik seseorang, fully dia harus mengabdi pada undang-undang data pribadi. Ketika dia ngomong untuk penelitian, maka dia harus membuka rangkanya semua penelitian. Nah, pertanyaan ini kan saya nggak tahu di penelitian tentang apa. Jadi kalau sudah menyangkut data pribadi seseorang yang terkait dengan posisi dalam jabatan publik, mau penelitian mau enggak, semua publik boleh akses. Jadi buat apa lagi relevansinya sebuah kerangka tadi? Tapi kalau dia untuk data pribadi secara umum, bukan yang terkait dengan posisi jabatan publik, harus waspada. Penelitiannya itu harus bisa dibuktikan memang penelitian, makanya perlu perangkat dan sebagainya. Jadi dua undang-undang ini tidak bertentangan. Baik, terima kasih Pak Alam. Ya, Terima kasih. Terima kasih Anggota. ya. Malam saya coba untuk Baik. review kembali Ya. apa yang tadi yang dijelaskan oleh Pak Alam, tapi langsung pada pertanyaan. Ya. Nah ini kita fokus pada pengungkapan atau informasi yang berkaitan dengan seseorang dalam jabatan kan gitu ya. Ya. Nah itu. Nah tadi udah dicontohkan ketika Pak Alam Shah mantan komisioner Ombudsman, Ya. lalu kemudian orang bisa meminta informasi tentang persyaratan Pak Alam Shah Ya. terhadap jabatannya karena Ya. itu berkorelasi. Lalu pertanyaannya, apakah boleh ya seseorang meminta konfirmasi ke badan publik lain untuk memastikan apakah Pak Alam Shah itu betul-betul memenuhi syarat? Ya. Misalnya begini, saya tidak mau minta informasi data pribadi Pak Alam Shah ke Ombudsman, tetapi saya memintanya ke badan publik lain. Oke. Nah, apakah itu termasuk hal yang sama yang berkaitan dengan pasal 18 huruf B tadi gitu. Jadi Ya. orang boleh meminta kemana saja, yang penting misalnya nih Pak Alam Shah nih, pokoknya cari informasi Pak Alam Shah itu, saya boleh mintanya ke badan publik apa dan sebagainya yang kira-kira itu memproduksi yang berkaitan atau relevansi dengan persyaratannya Pak Alam Shah. Bagaimana itu? Ya, yang pertama saya anggaplah begini ya. Contohnya itu orang minta data kesehatan saya, hasil pemeriksaan kesehatan saya. Ketika sudah sampai di pansel dan kemudian didokumentasi oleh Setnek, maka saya akan minta status kesehatan saya, bukan mungkin data detail tapi statusnya itu dari pemeriksaan dari pihak rumah sakit tertentu, apakah boleh diberikan statusnya? Boleh. Ini hasil dari rumah sakit, bukan hasil dengan usaha detail, bahkan rumah sakit tidak memberikan kepada pansel biasanya detail karena itu menyangkut medical record orang itu ada ketentuannya sendiri. Maka boleh diberikan oleh institusi di mana dulu pansel itu menyerahkan semua dokumen terkait dengan posisi saya. Tapi ketika saya melakukan pemeriksaan itu di rumah sakit swasta, katakanlah rumah sakit apa itu yang swasta yang agak populer di sini apa misalnya rumah sakit ya Hermina, rumah sakit swasta. Kalau nanti saya kasih rumah sakit umum nanti dia disebut sebagai badan publik lagi, tapi fungsi dia pada saat lain. Hermina, saya mau minta ke Hermina, betulkah Hermina mengirimkan dokumen ini? Betul. Terus saya mau cek bagaimana dulu ketika Hermina membuat itu dokumen asli hasil pemeriksaan Pak Alam salinannya ada nggak? Apakah Hermina harus memberikan? Tidak.
Karena Hermina waktu saya cek itu sedang melakukan fungsi privat biasa. Ini item pemeriksaan kesehatan atau prodial misalnya. Ini hasil kesehatannya. Dan itu kan urusan privat. Dia tidak harus memberikan pada saat itu. Yang paling penting bagi seorang pemohon ketika ingin mengetahui awal sah ini adalah memastikan adakah dokumen hasil pemeriksaannya itu, mana dokumennya, di katakanlah Setnek misalnya sebagai lembaga yang dimana Pansel menyerahkan semua hasilnya, ya kejar di situ. Contoh yang lain mungkin bisa juga misalnya, saya khawatir nanti masuk ke dalam objek, saya tidak boleh untuk sampai ke objek. Terima kasih. Satu lagi sebelum menentukan ini saya hanya mau konfirmasi ulang saja sebenarnya dari pertanyaan tadi Pak Lamsa menyebutkan bahwa yang bisa diberikan kepada orang yang meminta informasi dalam bentuk status, kan begitu, karena status itu atau dokumen itu menjadi salah satu persyaratan, ya persyaratan apa sajalah oleh seseorang yang digunakan begitu. Lalu apakah memungkinkan terkait apakah ini tidak bertentangan dengan data pribadi seseorang, ya, walaupun seseorang tersebut memiliki posisi jabatan tertentu, tetapi kemudian yang diminta juga adalah evaluasi dari hasil daripada sebuah status informasi tersebut. Alasannya kenapa ini bisa, atau persyaratannya kan biasanya di sebuah badan publik itu ketika akan menghasilkan sebuah informasi kan ada ini dulu, ada apa pertimbangannya, ada evaluasinya dan sebagainya begitu. Apakah hanya cukup dengan statusnya saja? Karena ini menyangkut misalnya badan publik lain, ya di luar persyaratan di badan publik yang saya maksudkan begitu ya. Nah, apakah hanya sebatas itu saja atau memang karena kan tidak relevan juga sebetulnya begitu. Tetapi misalnya evaluasinya, kemudian apa namanya itu persyaratannya dan sebagainya, sehingga untuk mengungkapkan bahwa status itu dinyatakan benar atau tidak. Nah, bagaimana pendapat Pak Lamsa untuk menilai informasi ini terkait dengan data pribadi? Data pribadi dengan status ini apa ya maksudnya saya? Ya misalnya begini, statusnya tadi begini ya, kita ambil contoh nih. Rumah sakit itu mengeluarkan surat keterangan sehat, kan gitu statusnya ya. Nah itu kan status tuh namanya. Nah dokter atau rumah sakit itu ketika mengeluarkan surat keterangan sehat kan pasti ada latar belakangnya nih. Iya kan, ada pemeriksaan darahnya, ada pemeriksaan urinnya dan seterusnya, ya kan? Nah, yang diminta untuk menjadi sebuah persyaratan itu kan status itu biasanya. Oh ini orang sehat, begitu. Tetapi kemudian, apakah publik juga punya hak untuk mendapatkan ke rumah sakit tadi? Iya, ke rumah sakit tadi, ya, yang berkaitan dengan latar belakang ini, gitu. Ya. Itu contoh ya. Misalnya kalau itu berkaitan dengan kesehatan, tapi kan ini bisa juga contoh yang berkaitan dengan informasi yang lain, begitu. Nah itu yang saya maksudkan. Apakah cukup pada statusnya saja atau latar belakangnya, gitu? Ini yang saya maksud pentingnya ya. Dalam pengujian konsekuensi itu sebuah tahapan-tahapan yang ketat yang saya katakan tadi. Nanti konsekuensinya ke sana. Rumah sakit itu menjalankan fungsi bisnis, dia tidak tahu saya mau melapor ke ombudsman atau tidak. Atau mungkin pihak lain juga melakukan hal sama, ya dia kasih. Tidak ada urusan dengan kepentingan, dengan terkait posisi jabatan seseorang. Aktivitas itu tidak ada urusan. Dia menjadi urusan yang terkait dengan posisi seseorang dalam jabatan publik tertentu ketika dokumen itu oleh yang punya dimasukkan ke dalam pansel sebagai persyaratan. Dari situ start menjadi urusan publik. Badan publiknya siapa? Badan publiknya adalah institusi yang menunjuk pansel. Dari situ sudah menjadi terkait dengan posisi seorang dalam jabatan publik. Karena boleh jadi
Saya menerbitkan itu belum tentu harus terkait dengan posisi dalam jabatan publik di rumah sakit. Itu satu yang penting. Di dalam pengujian konsekuensi bahaya tadi yang saya nyatakan adalah necessity test itu harus dilakukan ketika orang meminta apakah ada cara lain. Anda tujuannya apa? Tujuannya saya mau melakukan A, B, C, D. Adakah cara lain untuk mencapai tujuan Anda itu? Saya pernah memberikan masukan ketika ada seseorang meminta hasil nilai ujian untuk mengetahui apakah ujian akuntabel atau tidak. Adakah cara lain daripada selain Anda melihat kunci jawaban soal untuk memastikan? Itu penting, necessity. Saya menduga ada penyimpangan dalam proses pengambilan keputusan itu malah administrasi. Sepakat. Kami ingin lihat ada maladministrasi. Kalau ada dugaan maladministrasi, jalur Anda ke ombudsman. Tidak perlu ke komisi informasi. Tapi saya ingin mendapatkan informasinya. Yang Anda inginkan kan tujuannya melihat ada maladministrasi atau tidak. Biarkan ombudsman bisa memanggil siapapun penyelenggara pelayanan untuk memastikan ada maladministrasi atau tidak. Once ternyata tidak terbukti ada maladministrasi, ombudsman menyatakan laporan ditutup, tidak ada. Tapi ketika ada maladministrasi, laporan ombudsman itu bisa menjadi bukti bahwa memang sudah terjadi maladministrasi. Dan tempatnya bukan di komisi informasi, kalau menurut saya. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih Pak Ramzan. Terima kasih Ketua. Karena sudah banyak ya saudara ahli Pak Alamsyah Sadiki yang pengalamannya memang sudah banyak di pelayanan informasi publik ya. Jadi saya jadi satu pelayanan publik sama informasi publik, pelayanan informasi publik lah gitulah singkatnya. Saya memulai dari memulainya dari undang-undang dulu, pasal 2 undang-undang keterbukaan informasi itu kan 4 ayat tuh, pasal 2 ya. Dari 4 ayat itu secara singkat saja untuk pemahaman lebih kepada diri saya untuk nanti mengambil suatu sikap terkait perbedaan pemahaman, penerapan dan maksud dari masing-masing ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4. Karena dari tadi cerita nih ada yang saya mau tanyain kelanjutannya lagi. Itu dulu Pak. Ayat 1, ayat 2 maksudnya? Kalau ayat 1 kan setiap informasi publik sifatnya terbuka. Artinya pada dasarnya informasi itu yang dikecualikan. Kecuali yang dikecualikan. Lalu kalau ayat 2 kan informasi publik yang dikecualikan sifatnya ketat dan terbatas. Nah itu yang saya maksud dari 4 ayat itu, gimana penjelasan singkatnya? Ya, informasi itu ketat dimaksudkan tidak bisa asal sekedar menyatakan dikecualikan, dia harus melalui suatu proses pengujian konsekuensi bahaya ketika kita mau menolak atau merahasiakan sebuah informasi. Yang kedua, terbatas. Pengecualian itu tidak selalu harus absolut. Begitu di undang-undang normanya sudah dinyatakan dia dikecualikan, bukan berarti kemudian tutup 100%. Terbatas itu dia harus lagi-lagi melalui sebuah proses pengujian untuk memastikan apakah masih bisa dibuka dalam batas tertentu. Satu adalah bisa diberikan informasi yang dikecualikan dengan teknis pemberian yang aman. Yang aman saya maksud rahasianya, tujuan rahasia.